sebenarnya yang lebih dekat bergabung dengan Prabowo berkoalisi dari sudut tagline campaign adalah PD Perjuangan dibanding dengan koalisi daripada Anies dan Muhaimin. Karena kenapa? Mereka melakukan secara definitif konkret perubahan. Bahkan Surya Paloh mengatakan lawan kalau ada yang ada sesuatu yang melawan daripada perubahan itu. Tegas sekali dia mengatakan. Tetapi saya melihat perkembangan. Tampaknya adalah ada kemungkinan besar merapatnya dua partai ini. PKB sama Nasdem menjadi bagian daripada koalisi. Padahal sebenarnya rakyat memilih mereka karena tagline yang dibawa, perubahan. Lalu selalu ada mengatakan pemilu sudah selesai. Siapa bilang pemilu sudah selesai? Kalau pemilu sudah selesai dikatakan itu adalah kacamata kuda. Artinya dilihat sudah pemungutan suara. Bukankah apa yang dikampanyekan itu adalah awal daripada kontinuitas daripada pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing siapapun menjadi pemenangnya. Nah, artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa harusnya garis politik daripada Caimin dan Anies harus konsekuen dengan perubahan itu. Jangan karena seperti judul kita tadi, karena ada kursi menteri, karena konsep politik mengatakan bahwa tidak ada yang makan siang yang gratis. Artinya kalau masuk bagian dari koalisi, dengan kata lain, dan awal yang lalu juga kita lihat bahwa pasti yang sudah berlalu itu dapat kursi menteri. Artinya bagi-bagi kue. Salah satu diantaranya kan Demokrat. Saya terus terang mengatakan bahwa sejatinya para partai politik yang sudah kalah dalam pemilu, paslonnya ada di oposisi. Saya melihat justru yang berjuang lebih fokus memenangkan Prabowo adalah relawan, bukan partai politik. Kenapa saya katakan? Partai politik mereka masih fokus kepada kursi parlemennya. Tapi para relawan mereka adalah khusus untuk memenangkan Prabowo. Tetapi kalau partai politik masih dua kaki memenangkan daripada paslon presidennya dan memenangkan daripada legislatifnya. Nah, dengan masuknya partai yang berbeda koalisi, berbeda tagline-nya, itu sebenarnya saya mengatakan sama saja memberikan mengambil kesempatan daripada relawan itu. Jadi alangkah idealnya menurut saya semua partai politik yang tidak menang ada di luar kekuasaan. Kemarin saya adalah salah satu tim daripada Ganjar Mahfud, sekarang sudah jadi mantan Dewan Pakar dan sudah dibubarkan. Kemarin adalah sudah dikatakan bahwa Ganjar dan Mahfud ada di luar kekuasaan. Bagus sekali, ideal sekali. Jangan sampai kalau sudah kalah masuk ke pemerintahan. Itu tidak jelas garis politiknya. Bahkan saya berpendapat bahwa Anies dan Caimin harusnya di luar kekuasaan. Supaya apa? Yang disampaikan kepada publik itu tetap dipertanggungjawabkan. Jangan nanti ketika suara diambil dengan tagline perubahan lalu tanda kutip seolah-olah dijual suara itu. Diperdagangkan sehingga mendapat kursi kabinet seperti itu. Itu saya pikir tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu saya sudah sampaikan di berbagai sosial media, di berbagai media dan termasuk di radio papan atas tentang berita. Saya melihat kalau bergabung, katakanlah mungkin partai-partai yang kalah atau calon-calon yang kalah kepada Prabowo, saya mempertanyakan apakah sudah putus urat malunya begitu. Karena di awal mereka adalah menyatakan kami perubahan. Nah jadi ini suatu kalau andaikan bersatu dengan koalisi, ini adalah pendidikan politik yang tidak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal tujuan daripada berpolitik itu adalah bukan bagaimana merebut kekuasaan, tetapi pendidikan politik konsistensi. Jadi mereka harus melakukan check and balance. Mencek juga kepada pemerintahan Prabowo. Misalnya, kalau semua partai yang kalah ini ada di kekuasaan, baru kemudian program yang ditawarkan lalu dikontrol oleh yang koalisi atau partai atau calon presiden dan wakil presiden yang kalah, kan bagus sekali. Saya melihat kalkulasi bahwa partai pendukung Prabowo yang menang gitu ya ketika kampanye kemarin ada 40 sekian %. Mereka inilah
yang menjadi partai-partai ini yang ada di kekuasaan. Jadi partai-partai yang di luar Nasdem harus di luar kekuasaan. Jangan sekali-sekali mendekati atau mau didekati. Sangat tidak baik bagi Nasdem. Karena sudah sempat dikemukakan tagline-nya adalah perubahan. Tentu di dalam hal itu juga ikut serta di situ PKB. Jadi janganlah begitu cairnya. Bukan berarti dikatakan sudah selesai pemilu, mari kita. Bukan, pemilu awal dari. Bukan sudah selesai. Daripada pemerintahan selanjutnya. Karena keputusan program yang dibuat oleh pemerintah tergantung daripada tagline yang dijanjikan ketika kampanye. Jadi proses kepemiluan kita sebenarnya sudah banyak mempertanyakan, bahkan dunia internasional. Jadi kalau dikatakan tadi KPU baik, saya kira fakta menunjukkan mereka telah melanggar etika. Baru di Mahkamah Konstitusi melanggar etika. Tunggu, jangan dulu saya jawab. Selesai saya ngomong, jangan biasakan memotong. Saya bukan perwakilan KPU. Tunggu. Karena abang katakan tadi, kita ucapkan selamat. Kan begitu. Mereka sudah bekerja dengan baik. Selamat Tunggu dulu. atas hasil Tunggu kerjanya, dulu. gitu Tunggu loh. dulu, biar selesai saya ngomong. Jangan tunjuk Tunggu KPU, dulu. jangan nunjuknya ke saya. Enggak. Saya bukan KPU. Karena saudara yang mengatakan, saya ulang dulu. Saudara menunjuk saya KPU, Ya, jangan dong. Saya bukan KPU. Karena saudara mengatakan KPU sudah bekerja dengan baik. Itu yang disampaikan pada saat itu. Ya, oleh Tapi karena saya itu, bukan KPU. tunggu. Artinya bahwa bagaimana kita mempercaya KPU di tengah pelanggaran etika 3 kali. Ya, subjektivitas Anda sampaikan saja kepada jadi KPU, jangan kepada saya. Karena Anda yang mengatakan tadi mengangkat itu, oleh karena itulah proses kepemiluan kita memang bermasalah. Begitu ya, itu pasti. Tak terbantahkan oleh siapa, begitu. Karena di Mahkamah Konstitusi dan di KPU terjadi pelanggaran etika. Etika itu sesuatu hal yang sangat penting daripada undang-undang. Sudahlah, artinya mari kita perbaiki ke depan. Jangan justifikasi. Ambil langkah hukum terhadap itu. Itu namanya berpikir. Jangan bicarakan di sini. Itu namanya berpikir kacamata kuda. Satu lagi saya mau katakan, satu lagi. Bahwa Kalau dikatakan lagi. meninggalkan Pak. Kalau para partai politik yang mengusung perubahan pindah menjadi koalisi Prabowo, mereka meninggalkan rakyatnya yang telah memilih mereka.